Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Merlinda dari kelas B1 Farmasi akan mempresentasikan tentang materi bioavailabilitas dan bioekivalensi. Nah, yang pertama itu rute pemakaian obat ada intravaskuler dan ekstravaskuler. Di mana intravaskuler itu adalah obat yang langsung ke dalam pembuluh darah atau sirkulasi sistemik. Contohnya itu seperti pada pemberian intravena, intraarterial, intratekal, dan intrakardial. Kemudian yang kedua ada ekstravaskular, yaitu obat harus melalui fase absorpsi agar dapat mencapai sirkulasi sistemik. Contohnya itu pada pemberian per oral, per rektal, subkutan, per inhalasi, bukal, sublingual, intramuskular, dan intraperitoneal. Pada slide selanjutnya ada penentuan aktivitas obat mulai dari bentuk sediaan sampai memberikan respon. Contohnya itu untuk pemberian per oral, di mana tablet atau kapsul dapat langsung digunakan atau diperkecil ukurannya, ukuran partikelnya menjadi granul atau partikel yang lebih halus. Lalu selanjutnya obat tersebut dilarutkan ke dalam larutan atau cairan, kemudian akan diabsorpsi ke dalam darah atau cairan dan jaringan lain. Kemudian kadar obat dalam darah dan kadar obat dalam reseptor yang diperlukan itu akan menghasilkan respon farmakologi, dan yang terakhir itu akan menghasilkan respon terapeutik ya. Di situ ada beberapa fase, di mana ada fase farmasetika, biofarmasetika, farmakokinetika, dan farmakodinamika. Di mana pada fase farmasetika atau biofarmasetika adalah fase yang meliputi waktu mulai penggunaan obat melalui mulut sampai pelepasan zat aktifnya ke dalam cairan tubuh. Fase ini berhubungan dengan ketersediaan farmasi dari zat aktifnya di mana obat siap diabsorpsi. Kemudian yang kedua, fase farmakokinetika, yaitu fase yang meliputi waktu selama obat diangkut ke organ yang ditentukan. Setelah obat dilepas dari bentuk sediaan, obat harus diabsorpsi ke dalam darah yang akan segera didistribusikan melalui tiap-tiap jaringan dalam tubuh. Yang ketiga adalah fase farmakodinamika, yaitu fase di mana obat telah berinteraksi dengan sisi reseptor dan siap memberikan efek. Fase farmakodinamika sendiri yang dipelajari adalah efek obat dalam tubuh atau mempelajari pengaruh obat terhadap fisiologis tubuh. Pada slide selanjutnya terdapat kurva yang dimana pada kurva tersebut terdapat ouch atau area di bawah kurva, kemudian terdapat Tmax atau waktu untuk mencapai kadar puncak, kemudian terdapat Cmax yaitu kadar puncak obat dalam darah, plasma atau serum. Nah, kemudian saya akan menjelaskan apa itu ouch. Ouch ini atau area di bawah kurva adalah parameter farmakokinetika yang menunjukkan konsentrasi obat dalam plasma darah terhadap waktu dalam fase absorpsi yang disusul fase distribusi, fase metabolisme, dan fase ekskresi. Kemudian Tmax yaitu nilai ini menunjukkan waktu atau kapan kadar obat dalam sirkulasi sistemik mencapai puncak. Kemudian ada Cmax adalah kadar tertinggi yang terukur dalam kadar atau serum atau plasma setelah pemberian obat secara oral. Kemudian pada slide tersebut terdapat ouch atau area di bawah kurva waktu konsentrasi, tanda panah ukuran sejauh mana ketersediaan hayati. Kemudian pada Cmax yaitu konsentrasi maksimum obat yang diamati, atau tanda panah ukuran laju penyerapan dan peningkatan bioavailabilitas. Kemudian ada Tmax yaitu waktu setelah pemberian obat di mana Cmax diamati, tanda panah ukuran laju penyerapan.
Kemudian bioavailabilitas. Bioavailabilitas atau ketersediaan hayati ialah jumlah relatif atau persentase dari obat yang masuk ke sirkulasi sistemik sesudah pemberian obat dalam sediaan tertentu, serta kecepatan peningkatan kadar obat dalam sirkulasi sistemik. Lalu dapat dilihat pada slide terdapat kurva. Kemudian kita lanjut yaitu pada bioavailabilitas absolut. Bioavailabilitas absolut yaitu suatu angka yang menunjukkan rasio ketersediaan hayati suatu obat yang diberikan ekstravaskuler terhadap intravaskuler. Dapat diukur dengan membandingkan AUC atau area di bawah kurva produk yang bersangkutan setelah pemberian oral dan intravena atau IV. Selanjutnya terdapat kurva yaitu kurva absolute bioavailability atau bioavailabilitas absolut. Kemudian kita lanjut pada slide relatif bioavailability atau bioavailabilitas relatif, yaitu ketersediaan hayati relatif adalah ketersediaan sistemik suatu obat untuk satu produk obat A yang disamakan dengan produk obat lain atau produk obat B. Kemudian relatif bioavailability atau bioavailabilitas relatif yang berisi kurva dapat dilihat. Kemudian selanjutnya ada bioavailabilitas relatif adalah suatu ukuran yang menunjukkan perbandingan kecepatan dan derajat suatu sediaan obat mencapai sirkulasi sistemik terhadap sediaan lain yang digunakan sebagai pembanding. Kemudian kita masuk pada bioekivalensi, yaitu studi bioekivalensi dilakukan karena banyak produk obat yang dianggap ekivalen atau farmaseutik tidak memberi efek terapeutik yang sebanding pada penderita. Selanjutnya pharmaceutical equivalence yang dimana ada tes atau uji, kemudian ada reference atau referensi, lalu possible difference yaitu kemungkinan perbedaan, yaitu ada drug particle size atau size partikel obat, kemudian excipient, lalu manufacturing equipment or proses atau peralatan atau proses pembuatan, kemudian site of manufacture atau tempat pembuatan. Nah, itu semua dapat menyebabkan perbedaan kinerja produk in vivo. Lalu ada possible bioinequivalent. Selanjutnya ada bioekivalensi, yaitu dua sediaan dikatakan bioekivalensi apabila nilai parameter-parameter farmakokinetika yang dibandingkan tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna secara statistik, terutama Cmax, Tmax, dan AUC, ataupun kalau ada perbedaan tersebut tidak lebih dari 20%. Selanjutnya ada contoh uji bioekivalensi, bisa dilihat pada slide. Nah, kemudian kita masuk pada contoh uji bioekivalensi, yaitu dari data uji bioekivalensi di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketiga parameter ketersediaan hayati menunjukkan pembanding cenderung memberikan derajat ketersediaan hayati yang sedikit lebih baik. Ini dapat dilihat dari Cmax dan AUC yang sedikit lebih tinggi, tetapi nilai ini tidak mencapai kebermaknaan statistik. Selanjutnya yang kedua ada dari segi kecepatan atau rate, generik nampaknya sedikit lebih baik ditunjukkan dengan nilai Tmax yang lebih singkat. Tetapi perbedaan ini pun juga tidak bermakna secara statistik. Yang ketiga, kecepatan eliminasi kedua sediaan didapatkan sama. Waktu paro eliminasi adalah 1,8 kurang lebih 0,2 jam dan 1,9 kurang lebih 0,3 jam untuk generik dan non-generik. Dan pada slide terakhir ada contoh uji bioekivalensi, dapat dilihat pada slide terdapat kurva, yaitu profil kadar furosemid kedua sediaan menunjukkan kurva yang identik. Itulah tadi persentase dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.